Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada kehadirat Allah SWT yang telah menimpakan rahmat dan hidayahnya sehingga eh, kita dapat berkumpul pada hari ini untuk mempresentasikan dari lapor akhir penelitian dasar. Selawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh teknologi dan pendidikan seperti yang kita rasakan pada hari ini. Yang sama-sama kami hormati Ketua LP2M Universitas Negeri Padang. Baik, kami akan mempresentasikan dari laporan akhir penelitian dasar dengan judul Pengembangan Model Project Based Learning dengan Pendekatan STEM pada Mata Kuliah Fabrikasi Produksi Teknologi. Baik, kami dari tim peneliti, saya Bulkia Rahim dan anggota Bapak Junil Adri dan Bapak Dr. Andus Jasman MKes. Penelitian ini dilatar belakangi dari eh, pada mata kuliah fabrikasi produksi teknologi atau teknologi produksi fabrikasi, bahwasanya pada mata kuliah ini memberikan pengetahuan tentang produksi fabrikasi yang meliputi perencanaan, analisis, perhitungan rencana anggaran belanja atau RAB, dan proses pengerjaan produksi fabrikasi yang terkait dengan rancangan bangun alat sederhana atau teknologi tepat guna. Pada mata kuliah produksi fabrikasi ini realita di lapangan masih menggunakan model ceramah, penjelasan dari dosen sehingga kurang melibatkan mahasiswa secara aktif dalam proses pembelajaran, serta mahasiswa belum mampu untuk merancang memproduksi secara maksimal sesuai dengan kebutuhan di dunia industri. Apa dampak dari model pembelajaran yang dilakukan pada mata kuliah teknologi produksi fabrikasi ini, yaitu yang pertama belum mencapai untuk melaksanakan praktikum yang sesuai dengan standarnya industri. Kemudian hasil produksi fabrikasi yang dilakukan oleh mahasiswa masih belum sesuai dengan standar-standar yang ada di lapangan atau di dunia industri. Kemampuan lulusan mahasiswa vokasi belum sesuai dengan kebutuhan di dunia industri, baik dari pemahaman secara teoritis maupun dari skill dalam memproduksi pada mata kuliah teknologi produksi fabrikasi. Dari permasalahan tersebut, tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah menghasilkan RPS pada mata kuliah teknologi produksi fabrikasi. Yang kedua, menghasilkan buku model Project Based Learning berbasis STEM pada mata kuliah Teknologi Produksi Fabrikasi. Yang ketiga, menghasilkan buku panduan dosen model Project Based Learning berbasis STEM. Yang keempat, menghasilkan buku panduan mahasiswa model Project Based Learning berbasis STEM. Yang kelima, menghasilkan modul atau bahan ajar pada mata kuliah Teknologi Produksi Fabrikasi. Yang keenam, untuk melihat validitas, praktikalitas, dan efektivitas dari produk tersebut. Adapun tujuan pustaka pada penelitian ini yaitu yang pertama project based learning, yaitu di mana untuk project based learning ini merupakan suatu pendekatan pendidikan yang efektif yang yang bertujuan untuk kreativitas berpikir, pemecahan masalah, interaksi antar peserta didik untuk menciptakan pengetahuan baru, khususnya dilakukan dalam konteks pembelajaran aktif, dialog ilmiah, dan supervisor yang aktif sebagai peneliti. Kemudian STEM ini merupakan suatu proses atau memfokuskan pada proses pemecahan masalah yang melalui penggabungan 5 disiplin ilmu. Yang pertama sains, yang kedua teknologi, yang ketiga teknik, yang keempat adalah seni atau art, dan yang kelima adalah matematik. Dalam penelitian ini melakukan metode penelitian menggunakan R&D, Research and Development, dengan mengadopsi langkah-langkah Bold and Goal yang terdiri dari 10 langkah. Kemudian untuk hasil analisa kebutuhan, kami melakukan dari hasil analisa kebutuhan terhadap dosen terhadap pengembangan model project based learning bersistem ini yang
dari mahasiswa ini diperoleh dengan nilai rata-rata 86,16 yang artinya membutuhkan sebuah model pembelajaran project based learning berbasis STEM. Yang kedua, melakukan analisa kebutuhan dari dosen, yaitu menggunakan mendapatkan 5 dosen yang mengampu mata kuliah teknologi produksi fabrikasi yang nilai rata-ratanya 89,07 yang artinya dosen juga mengharapkan sebuah model project based learning berbasis STEM ini dapat diimplementasikan dalam pembelajaran project produksi fabrikasi. Kemudian hasil yang kami peroleh dari peneliti yang peroleh yang pertama itu sudah menghasilkan RPS pada mata kuliah teknologi produksi fabrikasi yang berdasarkan project based learning berbasis STEM. Yang kedua sudah menghasilkan buku model project based learning berbasis STEM pada mata kuliah teknologi produksi fabrikasi. Yang tiga sudah menghasilkan buku panduan dosen model project based learning berbasis STEM pada mata kuliah teknologi produksi fabrikasi. Yang keempat sudah menghasilkan buku panduan mahasiswa model project based learning berbasis STEM pada mata kuliah teknologi produksi fabrikasi. Dan produk ini sudah diproduksi dan sudah baik secara file di sistem e-learning ataupun secara print out dalam bentuk buku yang diberikan kepada mahasiswa yang mengambil mata kuliah teknologi produksi fabrikasi. Kemudian yang kelima juga sudah menghasilkan buku modul produksi fabrikasi, di mana modul ini peneliti sudah melakukan dalam bentuk versi bahasa Indonesia dan dalam bentuk versi bahasa Inggris. Nah, ini kami mengharapkan peneliti mahasiswa pun juga dapat membaca dalam bentuk versi bahasa Inggris. Kemudian keenam, ya, yang kelima adalah bahasa Indonesia, yang keenam adalah bahasa Inggris. Kemudian hasil penelitiannya, untuk hasil penelitian ini kami melakukan untuk yang pertama kelas terbatas dan kelas diperluas. Dimanapun untuk kelas terbatasnya kami menggunakan sebanyak 10 mahasiswa yang dimana untuk hasil aspek kognitif bahwasanya ada 2 pertemuan. Untuk pertemuan pertama untuk pretest dengan nilai rata-rata 47 dan nilai post-testnya 84. Dan untuk pertemuan kedua nilai pretestnya 48 dan untuk nilai post-testnya adalah 89. Dari hasil yang diperoleh bahwasanya terdapat peningkatan yang signifikan terhadap mahasiswa yang menggunakan model project based learning berbasis STEM pada mata kuliah teknologi produksi fabrikasi. Kemudian untuk aspek psikomotor untuk kelas terbatas ini juga sudah mahasiswa yang sebanyak 10 orang ini juga sudah melakukan memproduksi dan merancang dan memproduksi dari teknologi produksi fabrikasi ini bahwasanya dan diperoleh dengan nilai rata-rata 80,36 untuk proyek yang pertama, untuk yang proyek yang kedua 86,96. Artinya dari produksi ini skill dari mahasiswa yang menggunakan model project based learning berbasis STEM ini terdapat peningkatan. Yang ketiga untuk aspek afektif untuk kelas terbatas ini juga diperoleh sebanyak 9 orang mahasiswa dalam kategori sangat baik dan 1 orang dalam kategori baik. Kemudian setelah melakukan penelitian untuk aspek terbatas, maka dilakukan penelitian dalam aspek diperluas dan dari aspek diperluas ini diperoleh tetap ketiga. Yang pertama untuk kognitif bahwasanya untuk nilai kelas eksperimen dan kelas kontrol eh, memiliki karakter mahasiswa yang kemampuannya sama. Ini bisa dilihat dari hasil uji normalitas dan homogenitas dan diperoleh dengan nilai untuk kelas kontrol 42,58 dan kelas eksperimen didapat dengan nilai 44,68.
Dan untuk hasil post test setelah dilakukan treatment untuk kelas kontrol menggunakan model konvensional atau dengan ceramah dan kelas eksperimen dengan menggunakan project based learning berbasis STEM diperoleh dengan nilai rata-rata untuk kelas kontrol 80,08 dan untuk kelas eksperimen 93,35. Artinya di sini diperoleh kesimpulan bahwasanya dengan menggunakan model project based learning berbasis STEM untuk kelas eksperimen terdapat peningkatan yang signifikan dan lebih baik daripada menggunakan model pembelajaran konvensional atau dengan ceramah. Kemudian untuk aspek psikomotor, mahasiswa ini setelah melakukan merancang dan melakukan perhitungan material yang digunakan dan dilakukan produksi, bahwasanya untuk nilai psikomotor untuk proyek yang pertama dengan nilai 80,81 dan untuk proyek yang kedua 83,72. Kemudian untuk aspek afektif, bahwasanya untuk kelas diperluas ini eh, sebanyak 16 mahasiswa, 11 mahasiswa dalam kriteria sangat baik dan 5 mahasiswa dalam kriteria baik. Kemudian dari penelitian ini proyek yang dilakukan dan dikembangkan oleh mahasiswa dilakukan penilaian sebanyak 10 responden dan peneliti mengambil 5 responden dari dosen welding dan 5 responden dari masyarakat. Dan dari hasil instrumen yang telah diberikan kepada responden tersebut diperoleh dengan nilai rata-rata 96,80, yang artinya produk yang dihasilkan oleh mahasiswa dengan menggunakan model project based learning berbasis STEM ini sangat memiliki seni atau model yang baik. Kemudian dalam penelitian ini peneliti telah melakukan mensubmit jurnal dan melakukan review jurnal, dan pada posisi sekarang ini jurnal tersebut sudah diberikan, sudah prabayar dan sudah dalam posisi copy editing, dan dari hasil eh, informasi yang diberikan oleh jurnal IJIED Q2 ini, bahwasanya akan publish pada tanggal 15 Desember tahun 2025. Baik, Ketua LP2M UNP, kami dapat menyimpulkan yang pertama dari penelitian dasar ini, peneliti menyimpulkan yang pertama sudah menghasilkan RPS model RPS pada mata kuliah Teknologi Produksi Fabrikasi. Yang kedua telah menghasilkan model Project Based Learning berbasis STEM. Yang ketiga sudah menghasilkan buku panduan dosen. Yang keempat sudah menghasilkan buku panduan mahasiswa. Yang kelima sudah menghasilkan modul baik dalam versi bahasa Indonesia maupun dalam versi bahasa Inggris. Yang keenam menghasilkan rancangan proyek. Yang ketujuh model project based learning ini dalam model project based learning dengan pendekatan sistem ini sangat efektif digunakan oleh mahasiswa. Yang kedelapan, model project based learning ini sangat praktis digunakan oleh mahasiswa. Baik, demikian kami tim peneliti melaporkan dari hasil penelitian yang telah kami lakukan. Mohon maaf, setelah kata kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.